Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Public Relation dan Manajemen Krisis. Nah, lanjut ya, kita langsung ke latar belakang Public Relation atau PR. PR sendiri mengenai materinya ini yakni perkembangan organisasi yang membutuhkan komunikasi strategis. PR menjadi jembatan antara organisasi dan publik. Peran pentingnya dalam menjaga reputasi. Digunakan untuk membangun citra yang positif, PR juga berperan saat terjadi krisis organisasi. Nah, lanjut pengertian public relation. Pengertiannya sendiri ini PR adalah sebuah fungsi manajemen komunikasi yang bertujuan membangun hubungan baik dengan publik, melibatkan proses perencanaan dan evaluasi komunikasi, dan fokus pada penciptaan kepercayaan diri dan pemahaman. Selanjutnya yakni tujuan public relation, yakni pertama membangun citra dan reputasi organisasi. Tujuan dari PR ini membangun citra dan reputasi organisasi akan terlihat positif, baik, dan menghindari suatu krisis. Menjaga hubungan dengan stakeholder dengan cara berkomunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti dalam industri ya, kita kan harus bertemu banyak klien, jadi kita harus menggunakan komunikasi yang efektif. Yakni selanjutnya yang ketiga, menyampaikan informasi secara efektif yang seperti sebelumnya agar menjaga hubungan baik dengan stakeholder yang menggunakan penyampaian komunikasi secara efektif itu. Selanjutnya mengelola persepsi publik. Dalam pengelolaan persepsi publik, PR ini sangat besar karena dia sendiri itu kan harus menyampaikan dan menerima masukan itu tuh dengan sangat jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi konflik. Jadi PR ini tugasnya banyak sekali ya guys. Selanjutnya mendukung keberhasilan organisasi. Ya seperti tadi, misalnya kita punya klien, kita kan harus gimana caranya nih biar goal ya. Selanjutnya fungsi public relation. Yang pertama, menjadi fungsi komunikasi internal dan eksternal. Pengelolaan informasi organisasi. Membangun hubungan dengan media. Selanjutnya manajemen isu dan opini publik. Selanjutnya mendukung kebijakan manajemen. Nah, peran praktisi public relation yang ini menjadi komunikator organisasi, fasilitator komunikasi dua arah, penasehat manajemen, mediator antara organisasi dan publik, serta problem solver komunikasi. Nah, ruang lingkup public relation sendiri ini banyak, tapi yang saya sebutkan hanya 5 saja. Pertama, media relation. Selanjutnya community relation, corporate communication, event dan publikasi. Selanjutnya krisis communication. Konsep dasar manajemen krisis sendiri, krisis kan adalah suatu situasi yang mengancam reputasi organisasi. Jadi konsepnya itu membutuhkan respon yang cepat dan terencana. Komunikasi menjadi faktor utama. Krisis dapat berasal dari internal maupun eksternal. Nah, karakteristik dari krisis sendiri yakni terjadi secara tiba-tiba, menimbulkan tekanan publik, berpotensi merusak citra, membutuhkan keputusan yang cepat. Nah, peran PR tadi dalam krisis berikut yang seperti yang saya jabarkan kemarin. Seperti yang saya jabarkan barusan. Nah, peran public relation dalam krisis ini yang pertama mengelola komunikasi krisis, menyediakan informasi yang akurat, mengurangi dampak reputasi, menjaga kepercayaan publik, mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi PR sendiri itu tugasnya memang dalam komunikasi ini dia seperti mediator. Harus menelaah informasi dan menyampaikannya supaya bagaimana pesan ini tersampaikan dengan baik dan tidak berdampak buruk bagi organisasi atau apapun itu. Jadi tugas PR ini dia harus menelaah informasi tapi harus akurat.
agar tidak terjadi kesalahpahaman atau krisis yang berpotensi buruk untuk sebuah organisasi atau industri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.